Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Nantinya semua peserta BPJS berhak mendapatkan ruang perawatan yang sama dengan standar yang telah diatur. Sistem kelas yang selama ini digunakan pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan resmi dihapus. Kini BPJS menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Perubahan tanpa kelas ini akan berdampak pada iuran para peserta. Nantinya semua peserta berhak mendapatkan ruang perawatan yang sama, termasuk dokter dan jenis obat yang diterima pasien tergantung jenis penyakitnya. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Wicaksono menyebut pihaknya menunggu arahan Kemenkes untuk nominal yang harus dibayar. Kalau kita bicara kelas 1, 2, 3 itu tidak berpengaruh pada jaminan kesehatan yang diberikan. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang berbeda. Jadi kelas itu hanya apabila dirawat inap. Nah tentunya kelas 1, 2, 3 itu kalau untuk peserta JKN selama ini pelayanan diberikan sama. Dokternya sama, obatnya sama, cuma jika tidur tempatnya berbeda. Pelaksanaan kelas rawat inap standar berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Secara regulasi, berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024, pemerintah memberi waktu kepada pihak rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebelum menerapkan sistem kelas rawat inap standar. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan perubahan BPJS Kesehatan ke kelas rawat inap standar atau KRIS tidak menghapus skema kelas yang sudah pernah ada. Namun, pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan kualitas yang seragam untuk semua layanan. Tidak ada lagi penerapan kelas 3, tetapi semuanya naik ke standar layanan kelas 2 dan 1. Jadi itu bukan dihapus. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan 4. Jadi diharapkan lebih standar dan layanan secara. Nanti Permenkesnya sebentar lagi kita sudah Lantas bagaimana penerapan BPJS Kesehatan tanpa skema kelas 1, 2 maupun 3 nantinya? Apakah pelayanan termasuk dokter dan obat-obatan setara untuk para peserta BPJS termasuk iuran wajib peserta? Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat petang Bang Emmanuel. Bang, mungkin pertama ingin kita konfirmasi dulu apakah betul dengan penerbitan Perpres ini artinya layanan kelas 1, 2, 3, 4 ini ditiadakan? Selama ini kan kita kalau BPJS Kesehatan itu ada layanan namanya layanan kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Dan iurannya itu menyesuaikan diri dengan iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah tadi sudah ada di pengantar TV tadi sudah disampaikan. Dan prinsipnya begini, yang dimaksudkan kelas standar itu adalah standarisasi pelayanan kesehatan. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada 12 item yang itu harus betul-betul dipenuhi sehingga pelayanannya itu sama dialami oleh setiap pasien. Misalnya terkait dengan ventilasi udara, pencahayaan, tempat tidur, temperatur ruangan, kemudian tirai atau partisi antara tempat tidur, kamar mandi dalam ruang perawatan tersebut dan sebagainya. Ada 12 parameternya itu mesti sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, tentu dengan sedikit perbedaan, misalnya tempat tidur kelas 3, 4 gitu kan, kelas 2 dan kelas 1 pasti berbeda, tapi dengan standar pelayanan dokter, obat-obatan, semuanya sama. Jadi yang dimaksudkan dengan kelas standar ini adalah bukan soal menyamakan antara setiap kelas itu 1, 2, 3 menjadi semua tidak ada kelas lagi, tidak seperti itu, tapi yang kami pahami adalah standarisasi pelayanan kesehatan ini terhadap setiap pasien di setiap kelas itu sama. Oke, lantas bagaimana untuk memastikan rumah sakit kan banyak sekali ya Pak ya, bagaimana memastikan bahwa semua nanti masyarakat yang menggunakan layanan BPJS ini bisa mendapatkan layanan yang sama pula dari segi fasilitasnya? Ya, selama ini kami sudah 2 tahun mengawal isu ini bersama dengan Kementerian Kesehatan
bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga Dewas dan juga DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kan ini adalah terjemahan dari Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini sejak 20 tahun lalu, Mbak. Ini sudah diputuskan dalam undang-undang untuk kita kerjakan selama harusnya terakhir harusnya dalam tahun ini mestinya ya. Nah, tapi dengan berbagai persiapan yang ada apalagi pasca Covid, kita tahu bahwa tidak mudah untuk ini disiapkan. Kemudian Presiden kemarin sudah melonsing ini dan memberikan ruang sampai dengan akhir Juni tahun depan untuk setiap rumah sakit memenuhi ketentuan undang-undang ini. Yang sekali lagi ini sudah diputuskan 20 tahun lalu. Nah, dalam konteks ini kami di Komisi 9 bersama dengan Kemenkes dan BPJS sudah melalui dengan tahapan pertama menyiapkan berbagai regulasi, yang kedua sekarang sudah ada beberapa pilot project, Mbak. Jadi rumah sakit umum pusat ada sekitar 6 kalau nggak keliru, kemudian ada rumah sakit umum daerah juga punya pemerintah. Kita minta untuk melakukan pilot project sehingga nanti dari yang sudah ada ini kita bisa memberikan semacam sebuah penilaian untuk nanti bisa diadaptasikan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Dan juga menurut kami ya dengan 12 parameter yang harus diadakan di setiap jenis pelayanan kesehatan kelas 2, kelas 3, kelas 1 ini, tentunya bagi rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang mampu mungkin tidak soal, tapi memang harus kita juga antisipasi rumah sakit swasta juga yang mungkin selama ini sudah melayani dengan baik, tapi mungkin punya beberapa hal yang harus kita perhatikan, sehingga kami buat bahwa ini ada tahapan-tahapan yang mesti jalan dulu untuk pelaksanaan kris ini, dan kami sepakat dengan Pak Presiden bahwa memang ini bagus sekali agar nanti biar kita buat secara bertahap sampai dengan 2025 nanti, dan ini akan sangat membantu masyarakat kita mendapatkan layanan kesehatan yang ideal, yang optimal, yang berkualitas di seluruh tanah air nantinya. Oke, Bang Emmanuel, mungkin kita ingin penegasan dulu ya. Artinya kalau dari penjelasan Bang Emmanuel, misalnya kalau sekarang ini, kalau ini sudah diganti dengan kris nanti ya, implementasi nanti di Juni 2025, apakah misalnya saat ini masyarakat yang menggunakan atau menjadi peserta BPJS Kesehatan di kelas 3 misalnya, mau naik ke kelas 1, ada perbedaan signifikan nggak untuk fasilitasnya? Atau semua nih sama rata? Kalau per hari ini memang harus diakui kan, seperti yang kami sampaikan, baru beberapa rumah sakit yang kita lagi melakukan pilot project. Belum banyak memang saya tahu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk menjadi bagian percontohan dari program ini. Tapi memang kami lihat secara umum, kalau kami keliling Indonesia dan juga dengar dari berbagai teman-teman dari berbagai dapil itu, secara umum memang penyesuaian terhadap 12 parameter ini yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit, terutama yang di kelas 3 ini harus kita upgrade dia punya kualitas layanan di situ dari segi fasilitas sarana prasarananya, itu memang relatif tidak terlalu sulit bagi rumah sakit umum daerah atau umum pusat yang memang punya finansial yang bagus. Kami hitung kemarin misalnya seperti kami ke Ambon sebagai contoh ya, di Leimena itu kurang lebih habis kalau nggak salah 2 miliaran lah gitu untuk membenahi totally seluruh kebutuhan dia untuk 12 parameter ini. Mungkin rumah sakit umum daerah lebih kecil lagi, di provinsi tingkatnya mungkin lebih kecil lagi. Swasta juga termasuk juga saya kira kalau dia rumah sakit besar, menengah dan kecil juga mungkin akan bergantung dari kondisi rumah sakitnya. Tapi relatif kami lihat sebagian bisa dipenuhi sehingga kami merasa bahwa kalau ini dilakukan secara perlahan tidak seketika, mestinya rumah sakit umum pemerintah dan juga rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta itu misalnya bisa memenuhi ini sampai dengan Juni itu misalnya waktunya cukup ya. Okay. Nah kecuali mungkin bagi beberapa daerah yang mungkin sulit dan itu perlu kita perhatikan khusus ya. Okay. Nah tapi memang menurut saya kalau ini kita lakukan dengan baik sih mestinya pelayanan kesehatan yang selama ini diberikan yang menurut banyak orang kok ini beda, mudah-mudahan tidak lagi kita dapatkan. Semua rumah sakit sama pelayanan kesehatan bagi semua pasien nanti. Ya. Pak Emmanuel, terakhir, dengan adanya rencana menuju ke kris ini, apakah ada penyesuaian pembayaran iuran yang sekarang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, apakah ini ada penyesuaian? Menurut kami sih kalau nanti setelah ini mulai berjalan sih mestinya ya, nanti dari aktuaria yang tim penilai dari atau yang biasa menghitung dari DJSN ataupun dari BPJS, nanti mesti menghitung kembali terkait dengan biaya yang kita peroleh, kemudian dengan mungkin berbagai pemasukan yang lain, dukungan pemerintah, dan juga kemudian apa yang harus kita belanjakan terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama setelah kris ini dilaksanakan. Dugaan kami ya, apabila layanan kesehatan makin bagus, itu mungkin orang akan banyak nanti ke rumah sakit. Akan makin banyak orang akan kemudian mendapatkan layanan kesehatan. Nah, menurut saya ya, apabila memang ternyata layanan kesehatan yang kemudian kita buat bagus ini dan kemudian membengkak angkanya,
dan membuat misalnya BPJS tidak mampu lagi dengan iuran yang sekarang, tentu aktuari akan menghitung apakah penyesuaian iuran ini bisa kita lakukan, dan tentu menghitung juga bagaimana pemasukan negara yang bisa diperoleh dari sumber-sumber yang lain dan juga dukungan pemerintah, terus juga mungkin kemampuan negara juga untuk mengelola pengeluaran di BPJS Kesehatan dan juga sektor-sektor lain. Dan ini sekali lagi nanti pemerintah pasti akan menghitung. Kami juga akan nanti mungkin membahasnya dalam waktu dekat ini dengan pemerintah di Komisi 9, dan nanti tentu teman-teman banggar lah yang menghitung kemampuan negara untuk mensupport ini dan program ke depan. Oke, baik. Soal iuran dan juga detail teknisnya nanti kita menunggu peraturan dari Permenkes ya, masih dibahas sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Emmanuel atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Garut Petang. Terima kasih.